بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menghadiri salat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Amin Langa-Langa. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita, yakni pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama, beberapa orang dari para ulama kita yang kemudian direkomendasi oleh Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab yang ketujuh di dalam kitabun nikah, yaitu pembahasan tentang al-li'an. Dan kita telah membacakan pada permasalahan pertama, yaitu definisi li'an dan juga dalil tentang disyariatkannya. Maka yang tersisa dalam permasalahan yang pertama adalah hikmatuhu, hikmah disyariatkannya al-li'an. Setelah kita memahami bahwa al-li'an itu merupakan masdar dari la'ana, yula'inu, li'anan. Ini juga sudah kita bacakan. Li'an itu adalah persaksian-persaksian yang diperkuat dengan sumpah, digandengkan dengan laknat dari arah suami. Ini suami mendoakan dirinya dilaknat oleh Allah kalau dia dusta dalam tuduhannya, menuduh istrinya berzina. Wabil ghadabi min jihati zaujah, dan mendoakan untuk dirinya, ini untuk istri, kemurkaan Allah apabila apa yang dituduhkan oleh suaminya itu adalah sesuatu yang benar. Nah, kemudian dalilnya sudah kita bacakan baik dari Al-Quran maupun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Kemudian yang ketiga, al-hikmatu min masyru'iyatil li'an. Hikmah dari disyariatkannya al-li'an. Wal hikmatu min masyru'iyatil li'ani lizawji alla yalhaqahu al-'aru bi zinaha wa yafsudu firashuhu wa li alla yalhaquhu waladu ghairihi. Hikmah disyariatkannya al-li'an bagi suami agar perbuatan zina yang dilakukan oleh istri itu tidak ditimpakan kepadanya.
Nah, karena kalau nanti terjadi li'an kemudian dipisahkan, tentu sang suami tidak lagi dibicarakan, oh istrinya si fulan begini-begini. Ya kan? Istrinya fulan selingkuh. Istrinya fulan ya tidur dengan laki-laki lain. Nah, ini hikmah yang pertama. Jadi agar supaya al-ar, aib, kekurangan ataukah celaan yang dilakukan oleh istri berupa berzina atau selingkuh itu tidak ditimpakan kepada suami. Tidak disandarkan kepada suami. Wa yafsudu firashuhu. Yang kedua, agar supaya tempat tidur suami tidak terkotori. Ya. Tempat tidur suami tidak terkotori oleh perbuatan istrinya. Karena dengan terjadinya li'an, mereka kan dipisah. Ya. Mereka dipisah. Sehingga firash, ranjang atau tempat tidur suami tetap bersih, ya. Tidak terkotori oleh perbuatan istrinya, tidak dirusak oleh perbuatan istrinya. Wali alla yalhaquhu waladu ghairihi. Hikmah yang ketiga, agar supaya tidak disandarkan kepada suami anak orang lain. Ya. Yakni anak yang dilahirkan oleh istrinya nanti, padahal itu adalah hasil selingkuh, hasil zina. Nah, kalau masih tetap bersama, ya, masih tetap bersama, tidak terjadi li'an dan tidak terjadi perceraian, tidak dirusak pernikahan mereka, maka anak yang dilahirkan oleh istrinya nanti pasti disandarkan kepada suaminya, ya kan? Dalam keadaan anak tersebut bukan dari suami. Karena itu adalah hasil zina. Nah, supaya ini tidak terjadi, seorang anak tidak disandarkan dan dinisbahkan kepada suami yang itu bukan anaknya, bukan dari airnya, bukan dari maninya, maka disyariatkanlah al-li'an. Nah, wa huwa la yumkinuhu iqamatul bayyinah 'alaiha fil ghalibi. Sementara suami tidak mungkin baginya menegakkan bukti-bukti atas perbuatan istrinya. Pada umumnya seperti itu. Ya, mau diminta bukti tidak bisa. Ya, yang buktinya adalah 4 orang saksi sebagaimana yang sudah kita terangkan. Mengumpulkan 4 orang saksi sebagaimana yang sudah kita terangkan itu susah. Tatkala suami datang ke rumah, didapati di dalam rumahnya ada laki-laki lain. Ya. Di kamar lagi, berduaan. Melakukan hubungan badan. Kemudian suami mau panggil tetangganya. Ya kan? Panggil tetangga yang pertama. Pertama datang, mungkin sudah selesai. Ya kan? Atau pertama sudah datang, yang kedua datang, yang ketiga belum datang, ya sudah selesai. Artinya sangat sulit untuk mengumpulkan 4 orang saksi. Dan bisa saja suami malu memanggil tetangganya. Ya. Untuk menyaksikan istrinya melakukan perbuatan seperti itu, malu dia, sehingga ya mungkin terhalang untuk memanggil saksi. Sehingga tadi dikatakan bahwa la yumkinuhu iqamatul bayyinah 'alaiha fil ghalib. Pada umumnya, kebanyakannya suami yang melihat dan menyaksikan istrinya selingkuh, suami tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi sebagai bukti, tidak mampu. Nah, maka disyariatkanlah yang namanya apa? Al-li'an. Karena mau didatangkan bukti tidak bisa. Dipaksa istrinya untuk mengaku, istri pun tidak mengaku. Ya. Maka terjadilah al-li'an. Wa hiya la tuqirru bi jarimatiha,
dan istri tidak mengakui perbuatan dosa yang dia lakukan, selingkuh yang dia lakukan. Jarimah. Jarimah itu kalau diartikan secara bahasa artinya kejahatan, ya. Nah, kejahatan. Dan kejahatan yang dimaksud adalah selingkuh. Nah, jadi kebanyakannya istri tidak mengaku. Ya, istri tidak mengaku. Suami juga tidak mampu mendatangkan ya bukti berupa 4 orang saksi. Wa qawluhu ghairu maqbulin 'alaiha. Sementara ucapan suami yang menuduh istrinya berzina, menuduh istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, ghairu maqbul, itu tidak diterima. Ya. Kalau dari pihak pengadilan mungkin tidak terima karena tidak ada bukti, ya kan? Ketika suami melapor ke pihak berwajib atau ke hakim, Pak, saya melihat istri saya melakukan perbuatan tidak senonoh dengan laki-laki lain. Hakim mengatakan, mana saksi kamu, ya kan? Mana 4 orang saksi? Datangkan 4 orang saksi. Suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, dipanggil istri ditanya, apakah kamu melakukan apa yang dituduhkan oleh suamimu, bahwa kamu selingkuh, kamu tidur dengan laki-laki lain? Istri mengatakan, tidak, itu bohong. Ya kan? Nah, maka tuduhan suami karena tidak mampu mendatangkan bukti, itu tidak diterima oleh pihak pengadilan. Dan juga pihak istri, ya kan? Istri bisa menolak. Bahkan bersumpah dengan nama Allah. Ya, bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh suaminya. Falam yabaqa siwa halfihima bi agladil aiman. Maka tatkala suami tidak mampu mendatangkan bukti, istri juga tidak mengakui tuduhan suaminya, maka tidak tersisa kecuali keduanya harus bersumpah. Bi agladil aiman, dengan sumpah yang keras. Ya, sumpah yang keras. Ghalidh itu ya tebal, yang keras, sumpah yang betul-betul ya tegas. Fakana fi tasyri'il li'an hillun li mushkilatihi wa izalatun lil haraji wa dar'un li haddil qadhfi anhu. Maka di dalam pensyariatan li'an ya adalah hillun li mushkilatihi, ini untuk suami bisa keluar dari muskilah yang dihadapi. Nah, ini Allah mensyariatkan li'an agar suami bisa keluar dari muskilah yang dihadapi, problem yang dihadapi. Wa izalatun lil haraj, dan untuk menghilangkan ya beban berat yang dipikul oleh suami. Bayangkan dia sudah melapor ke pengadilan bahwa istrinya selingkuh, tapi pengadilan tidak mau terima kalau tidak ada bukti. Tidak ada 4 orang saksi. Didatangkan istrinya juga tidak mengaku. Itu kan berat, beban berat. Ya. Seorang suami bisa stres. Ya kan? Sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri istrinya melakukan perzinaan, begitu melapor dimintai saksi, ya kan? Didatangkan suami istrinya tidak mau mengaku. Kira-kira enggak pusing? Pusing. Nah, supaya hilang rasa berat dan pusing ini,
Allah mensyariatkan apa? Al-li'an. Subhanallah. Ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan rahmah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tidaklah seorang hamba menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, melainkan Allah berikan apa? Makhraj. Allah berikan jalan keluar, solusi. Nah, maka disyariatkanlah al-li'an. Wadar'un li haddil qadhfi anhu. Dan untuk menghindarkan suami dari hukum had sebagai penuduh. Nah, apa hukum had sebagai penuduh kalau tidak mampu mendatangkan saksi? Cambuk 80 kali. Ya. Kemudian tidak diterima persaksiannya. Kemudian dia dihukumi orang fasik. Nah, dihukumi orang fasik. Nah, untuk terhindar dari semua permasalahan ini, ya, suami tidak dicambuk dan tidak dituduh sebagai orang fasik dan kemudian tidak ditolak persaksiannya, maka Allah mensyariatkan al-li'an. Walamma lam yakun lahu syahidun illa nafsuhu mukinatil mar'atu an tu'arida aymanahu bi aymanin mukarraratin mislahu. Dan tatkala suami tidak memiliki saksi kecuali dirinya. Tatkala suami tidak punya saksi kecuali dirinya, mukinatil mar'atu an tu'arida aymanahu, maka sangat memungkinkan istri untuk apa? Untuk membalas sumpah suami. Ya. Sangat memungkinkan. Kalau istri malu kalau mengakui perbuatannya, nah, dia pun berani apa? Bersumpah. Ya kan? Bersumpah. Nah, bi aimanin mukarraratin mislahu, dengan sumpah-sumpah yang diulang-ulangi. Sebanyak berapa kali? 4 kali. Sebagaimana suami tadi. Untuk terbebas dia dari hukum ya had sebagai penuduh, maka dia bersumpah dengan 4 kali. Yang kelimanya mendoakan ya dirinya laknat kalau dia berdusta. Ini dibalas oleh istri. Istri pun tidak mau kalah. Ya. Dan tidak mau dituduh berzina. Naam, dalam keadaan suaminya tidak mampu mendatangkan saksi-saksi, 4 orang saksi. Maka istri pun bersumpah dengan sumpah yang diulang-ulangi sebanyak 4 kali. Ya. Nah, sebanyak 4 kali. Mislahu, sama dengan sumpah suami. Tadra'u bihal haddu anha. Ini yang menghindarkan istri tadi ditegakkan padanya hukum had sebagai penzina. Apa hukum had sebagai penzina? Rajam. Ya. Nah, supaya istri terbebas dari hukum rajam, dia pun membalas sumpah suaminya. Ya, 4 kali. Kemudian yang kelima, dia mendoakan kemurkaan Allah untuk dirinya kalau suaminya benar. Makanya pada pertemuan sebelumnya ya penulis menyebutkan bahwa pasti salah satu di antara mereka dusta. Ya. Pasti salah satu di antara mereka dusta. Artinya kalau memang benar apa yang dilihat dan dilaporkan oleh suaminya, berarti istrinya dusta. Ya. Kalau istrinya dusta, akibatnya apa? Allah murka kepadanya. Nah, kalau ternyata suaminya tidak jujur, tidak benar dalam tuduhannya, istrinya yang benar, berarti suami yang dusta. Ketika suami dusta, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mau tidak mau, kalau terjadi seperti ini, pasti ada yang benar satu. Dan yang lainnya pasti dusta, pasti bohong. Nah, ini. Wa illa wajib 'alaihal had. Kalau istri tidak berani bersumpah sebanyak 4 kali, disuruh oleh hakim, oleh pengadilan, panggil istrinya. Kamu kalau tidak mau mengaku ya bahwa kamu berzina, maka kamu harus balas sumpah suamimu 4 kali. Dan kamu mendoakan dirimu kemurkaan Allah apabila suamimu benar. Kemudian dia menolak. Tidak mau bersumpah. Berarti apa yang dituduhkan oleh suaminya benar. Ya. Kalau suaminya benar, berarti harus ditegakkan hukum rajam. Nah, harus ditegakkan hukum rajam. Kalau tidak mau dirajam ya membalas. Seperti tadi. Membalas sumpah suaminya. Nah, jadi kalau tidak, wajib alaiha had. Kalau tidak membalas, maka wajib sang istri tadi ditegakkan padanya hukum had. Hukum had sebagai penzina setelah menikah, yaitu rajam, bukan lagi cambuk, tapi dirajam. Ya. Nah, kenapa mesti dirajam? Beda dengan hukum had kalau mencuri. Mencuri dengan hitungan tertentu, nisab tertentu, ya ada ukurannya. Kalau mencuri sekian, ya, maka berhak untuk dihukum had, yaitu potong tangan. Potong tangan kanan. Jadi kalau di Saudi itu kadang-kadang kita lihat ada yang terpotong tangannya, ya. Terpotong tangannya, tangan kanannya terpotong. Itu menunjukkan pernah ditegakkan hukum had karena mencuri. Ya. Nah, kenapa kalau berzina, kalau mencuri pakai apa? Pakai kaki atau tangan? Tangan, makanya tangannya dipotong. Tapi kalau berzina, pakai apa berzinanya? Hah? Pakai itu. Tapi kenapa bukan itu yang dipotong? Iya kan? Kira-kira apa hikmahnya? Tidak sama dengan mencuri kan? Kalau mencuri kan cuma tangannya dipotong. Tidak semua jiwanya dilenyapkan, tidak dirajam begitu. Cuma tangan dipotong. Giliran berzina, dirajam. Bukan itunya yang dihilangkan. Karena orang yang berzina, kelezatan yang dirasakan olehnya adalah semua tubuhnya merasakan. Ya tidak? Bukan cuma itunya yang merasakan, ya. Seluruh tubuhnya merasakan. Maka yang berhak mendapatkan hukuman adalah semua tubuhnya, yaitu dengan dirajam. Nah, ini. Wa innaka lazawju 'anil aymani wajib 'alaihi haddul qadhf. Kalau suami nakala itu maknanya al-qu'ud wan nuqus wal imtina', tidak mau. Ya. Kalau suami tidak mau bersumpah ketika pengadilan atau hakim meminta sang suami bersumpah, kalau memang dia yakin bahwa dia melihat istrinya berzina, istrinya selingkuh, suami disuruh sumpah. Nah, kalau suami tidak mau, ya, dalam bahasa Arab dikatakan nakala, jadi tidak mau. Wajib alaihi haddul qadhf, maka wajib bagi hakim untuk menegakkan padanya hukum had sebagai penuduh. Siapa yang dituduh? Istrinya sendiri. Dituduh berzina. Kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka suami dihukum had sebagai penuduh, yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Ya makanya di Saudi itu ada tempat untuk menegakkan hukum had seperti ini, ya kan?
Ada daerah tertentu. Nah, orang yang dipenggal ada tempatnya. Ditegakkan hukum had ada tempatnya. Wa inna kalat hiya ba'da halfihi sarat aymanuhu ma'a nukuliha bayyinatan qawiyatan. Kalau istri menolak untuk bersumpah setelah suami bersumpah. Jadi kalau ternyata suami disuruh bersumpah oleh hakim, suami siap bersumpah. Ya. Untuk menguatkan tuduhan dia kepada istrinya bahwa istrinya betul-betul berzina, selingkuh. Giliran istri disuruh bersumpah, nakalat, dia tidak mau. Ya, menolak dia, tidak mau. Sarat aymanuhu ma'alu kulliha bayyinatan qawiyatan. Jadilah sumpah suami tadi dan penolakan istri untuk bersumpah itu merupakan bukti yang kuat. Itu menjadi bukti yang kuat bahwa berarti istri betul-betul berzina, selingkuh. Paham ya? Karena tadi kan suami berani bersumpah. Ya. Karena kalau tidak bersumpah dia akan dihukum had sebagai penuduh. Dia berani bersumpah. 4 kali bersumpah. Yang kelima kalinya mendoakan laknat bagi dirinya kalau dia dusta. Kemudian istri disuruh juga bersumpah, tidak mau. Ya. Istrinya tidak mau. Maka hakim bisa memutuskan bahwa itu adalah bukti yang kuat. Bahwa sang istri telah melakukan apa? Perzinaan, selingkuhan. Ya. Nah, seandainya tidak berzina, kenapa menolak untuk bersumpah? Ya kan? Nah, ketika istri menolak untuk bersumpah, tidak berani dia bersumpah, itu bukti yang kuat. Bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat oleh hakim untuk menetapkan bahwa istri ini betul-betul selingkuh. Istri ini betul-betul melakukan perbuatan zina. La mu'aridu laha wa yuqamu 'alaiha al-haddu hina idzin. La mu'aridu laha. Tidak ada yang bisa ya membantahnya, na'am, atau menolaknya. Wa yuqamu 'alaiha al-haddu hina idzin, dan ditegakkan atas istri tadi ketika itu hukum had sebagai penzina, yaitu dirajam. Ya. Nah, karena syarat-syarat seorang dirajam itu ya sebagaimana diterangkan oleh para ulama termasuk Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah taala. Yang pertama ya, muhsan, sudah pernah menikah. Ini kan statusnya istri, berarti kan sudah pernah menikah, ya. Apalagi sudah punya anak. Dan dihukumi muhsan kalau dia balik, berakal. Ya. Bukan orang yang gila. Ya, balik, berakal. Naam. Kemudian syarat yang kedua, ada bukti. Ada bukti. Nah, yang disebutkan tadi apa buktinya? Dia tidak berani bersumpah, ya kan? Dia tidak berani bersumpah, membalas sumpah suaminya. Itu bukti yang kuat. Maka ditegakkanlah hukum rajam atasnya. Nah, kemudian berikutnya al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua. Syurutuhu wa kaifiyatuhu. Syarat-syarat na'am sahnya li'an dan kaifiyahnya, caranya bagaimana. Ya. Yang pertama syurutu sihatil li'an, syarat-syarat sahnya li'an, saling melaknat antara suami dengan istri. Jadi ada syarat-syaratnya.
Ya. Awalan yang pertama ayyakuna baina zaujaini mukallafaini. Hendaknya suami istri yang melakukan li'an adalah sudah mukallaf. Ya. Kapan seorang dikatakan mukallaf? Balighaini aqilain. Ketika dia sudah balik dan berakal. Ya. Balik dan berakal. Berarti kalau belum balik, belum terpenuhi syarat. Ya. Nah, masih umur 10 tahun. Ya kan? Belum balik. Bagi laki-laki belum tumbuh ya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Wanita belum haid. Ya. Naam. Belum mimpi basah. Berarti belum terkena syarat. Syaratnya adalah mukallaf, yaitu balik dan berakal. Nah, dan berakal di sini berarti mengeluarkan suami atau istri yang gila, yang majnun. Ya. Nah, majnun dari kata janana. Artinya orang yang tertutupi akalnya. Ya, orang yang tertutupi akalnya. Nah, tidak waras. Nah, kalau dia tidak waras berarti tidak sah li'an. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina, selingkuh. Ya. Yakni suami adalah mukallaf, istri pun demikian. Suami sudah balik, berakal, istri pun demikian. Nah, seandainya salah satunya belum balik ataukah tidak berakal, maka tidak sah li'an. Apalagi dua-duanya. Dua-duanya belum balik atau dua-duanya tidak berakal, maka tidak sah li'an. Ini syarat yang pertama. Tsaniyan yang kedua, ayyaqadhifar rajulu imra'atahu bizina. Seorang suami menuduh istrinya berzina. Berarti kalau tidak ada tuduhan dari suami, tidak sah li'an. Ya. Umpama pengadilan langsung manggil keduanya. Kalian harus saling melaknat. Suami mengatakan, bagaimana caranya? Saya tidak menuduh istri saya berzina. Ya. Jadi li'an ini terjadi dan sah apabila seorang suami menuduh istrinya berzina. Menuduh istrinya selingkuh. Menuduh istrinya tidur dengan laki-laki lain. Dan tidurnya di sini bukan tidur biasa. Ya. Nah, tidur yang dilakukan oleh suami istri. Kaqaulihi, seperti suami mengatakan, ya zaniyah, wahai penzina. Jadi dia sudah memanggil istrinya dengan panggilan ya zaniyah. Ataukah suami mengatakan ra'aituki taznin. Aku melihat kamu berzina. Aku melihat kamu hubungan badan dengan laki-laki lain. Au zanaiti, ataukah suami mengatakan zanaiti, kamu telah berzina. Maka kapan lafaz-lafaz tadi ini diucapkan oleh seorang suami, apakah dia mengatakan ya zania atau mengatakan ra'aituki taznina ataukah mengatakan zanaiti, maka telah terpenuhi syarat untuk ditegakkan al-li'an. Salisan yang ketiga. An tukadzibal mar'atu ar-rajula fi qadhihi hadza.
Syarat yang ketiga, wanita ataukah istri mendustakan tuduhan suaminya. Nah, sang istri mendustakan tuduhan suaminya. Wa yastamirru takdzibaha atau takdzibuha lahu ila inqidha'il al-li'an. Dan terus-menerus istri mendustakan suaminya, tidak mengiyakan apa yang dituduhkan oleh suaminya, ila inqidha'il li'an, sampai selesai li'an. Ya, sampai selesai al-li'an. Nah, jadi istri ya mendustakan tuduhan suaminya dan terus-menerus mendustakannya sampai selesai al-li'an. Ini syarat sah li'an yang ketiga. Rabi'an yang keempat, ayatimmal li'anu bihukmi hakimin. Li'an ini sempurna dengan hukum dari seorang hakim, keputusan dari seorang hakim. Nah, al-li'an sempurna dengan keputusan seorang hakim. Jadi hakim yang menetapkan dan memutuskan, ya. Nah, jadi syarat-syarat sahnya li'an ada 4, ya, ada 4. Jadi, suami istri dua-duanya harus mukallaf. Jadi keduanya balik dan keduanya berakal. Kemudian yang kedua, suami menuduh istrinya berzina dengan mengatakan ya zaniyah atau ra'aituki taznin, ataukah mengatakan zanaiti. Syarat yang ketiga, istri mendustakan tuduhan suaminya. Dan dia terus-menerus mendustakan tuduhan ini sampai selesai li'an. Nah, kalau ternyata sebelum terjadi li'an, istri tidak lagi mendustakan dengan mengatakan, oh, apa yang dituduhkan oleh suami saya itu benar. Berarti tidak terjadi apa? Li'an. Yang terjadi adalah penegakan hukum had sebagai penzina, yaitu hukum rajam. Dan yang keempat, sempurnanya li'an diputuskan oleh seorang hakim, ya. Diputuskan oleh seorang hakim. Nah, maka hakim juga harus paham permasalahan-permasalahan agama, ya, permasalahan syariat, agar di dalam menetapkan hukum terhadap suami istri ataukah salah satunya itu tidak zalim dan tidak aniaya. Nah, yang kedua adalah kaifiyatul li'an wa sifatuhu. Cara dan model terjadinya li'an. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya dan sifatnya? Sifatul li'an, sifat atau model li'an, ayyakula az-zawju 'inda al-hakim amama jam'in minan nas. Seorang suami berkata di hadapan hakim, ya, di sisi hakim di hadapan manusia yang banyak. Nah, berarti pengadilan ini dihadiri oleh orang banyak. Nah, seorang suami berkata di sisi hakim di hadapan orang yang banyak atau kumpulan manusia, dia mengatakan asyhadu billah inni laminas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanatan minaz zina. Asyhadu billah, aku bersaksi karena Allah. Ini lafadznya, ya. Lafadz li'an. Aku bersaksi karena Allah, inni laminas sadiqin, bahwa aku benar-benar orang yang jujur. Fima ramaitu bihi zaujati, pada apa yang aku tuduhkan terhadap istriku. Fulanatan, yang bernama fulanah.
minaz zina, bahwa dia telah berzina. Jadi dia bersumpah seperti itu di hadapan hakim, dihadiri oleh orang banyak. Nah, yaqulu dzalika arba'a marrat. Suami mengucapkan kalimat tadi sebanyak 4 kali. Ya. Nah, sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Ini sebagai pengganti dari 4 saksi, ya kan? Suami kan tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Maka 4 saksi diganti dengan 4 persaksian dengan nama Allah. Asyhadu billah inni laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanatan minaz zina. Kalau bahasa Makassarnya bagaimana? Hah? Kalau pakai bahasa Indonesia? Rahmat bisa? Hah? Nah, jadi 4 kali ya, 4 kali. Wa yushiru ilaiha in kanat hadiratan, dan dia tunjuk istrinya kalau istrinya hadir. Dia sebut namanya kemudian dia tunjuk. Ya. Kalau istrinya hadir. Wa yusammiha in kanat ghaibatan bima tatamayyazu bihi, dan dia sebut namanya kalau sang istri tidak hadir, supaya bisa dibedakan istri yang dilaknat itu yang mana. Ini kalau punya istri lebih dari 1. Ya. Kalau istrinya cuma 1 ya, walaupun dia tidak sebut, orang tahu, oh si fulana, ya kan? Tapi kalau punya istri 2, 3, 4, harus dia sebut namanya. Istri yang mana yang kamu tuduh berzina? Sebutkan namanya. Kalau dia hadir, tunjuk. Umpama punya 4 orang istri. Ketika dia dihadirkan di pengadilan, 4-empatnya hadir. Maka yang dia tuduh harus dia tunjuk. Yang sana. Ya. Nah, kalau tidak hadir, maka dia sebutkan namanya. Supaya berbeda. Ya, istri yang dia tuduh dengan yang lain. Tsumma yazidu fi syahadatil khamisah, kemudian suami menambah pada persaksian yang kelima, ba'da ayya'idahul hakimu wa yuhadzirahu minal kadhib, setelah hakim menasihati dia dan memperingatkan dia dari dusta. Jadi setelah 4 kali tadi bersaksi karena Allah, hakim menasihati, siapa tahu bisa berubah. Ya, nasihati, hati-hati, jangan kamu berdusta. Ya. Nah, kalau dia yakin, maka dia tambah yang kelima dengan mengatakan, wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin, dan bagiku laknat Allah bila aku dusta dalam tuduhanku. Nah, ini yang kelimanya. Jadi 4 kali dengan mengatakan apa? Asyhadu billahi inni laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulana minaz zina. Yang kelimanya dia mengatakan, wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Nah, ini sifat atau kaifiah li'an dari seorang suami. Tsumma taqulul mar'atu 4 marrat. Kemudian istri untuk membalas sumpah suami tadi, istri mengatakan atau mengucapkan sebanyak 4 kali, asyhadu billah laqad kadhiba fima ramani bihi minaz zina. Aku bersaksi karena Allah, sungguh dusta apa yang dituduhkan oleh suamiku kepadaku dari perbuatan zina. Jadi dia juga mengucapkan kalimat ini 4 kali. Ya. Sebagai balasan apa yang disumpahkan oleh suaminya. Jadi dia mengatakan, asyhadu billah, aku bersaksi karena Allah, laqad kadhiba, sungguh telah dusta, fima ramani bihi, terhadap tuduhan dia kepadaku, minaz zina, dari perbuatan zina. Yani suamiku dusta
di dalam tuduhannya kepadaku melakukan perbuatan zina. Tsumma tazidu fi syahadatil khamisah, kemudian istri menambah pada persaksian yang kelima, dia mengatakan wa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin, bahwa kemurkaan Allah atasnya, ini atas istri, ya, apabila suaminya benar dan jujur dalam tuduhannya. Nah, wa anna ghadaballahi 'alaiha, kalau istri yang mengucapkan berarti dia mengatakan wa anna ghadaballahi 'alayya. Ya. Dan sungguhnya kemurkaan Allah atasku in kana minas shadiqin, kalau suamiku benar dan jujur dalam tuduhannya. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu ayatnya. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum," dan para suami yang menuduh istri-istri mereka berzina, walam yakul lahum syuhada, dan mereka tidak memiliki saksi-saksi, illa anfusuhum, kecuali mereka sendiri. Ya, hanya suami itu yang lihat, tidak ada saksi yang lain. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka sebagai bentuk persaksian salah seorang mereka, yaitu digantikan dengan arba'u syahadatin billah, 4 persaksian karena Allah. Innahu laminas shadiqin, bahwa sungguh suami benar dalam tuduhannya. Wal khamisatu, dan yang kelimanya, anna la'natallahi alaihi, suami mendoakan laknat Allah atas dirinya, in kana minal kadzibin, kalau dia dusta dalam tuduhannya. Wa yadra'u anhal adzab, dan istri tercegah, terhalang dari azab, ya, yakni tidak dihukum rajam. Antas syahada arba syahadatin billah, kalau dia berani bersaksi dengan 4 persaksian karena Allah. Innahu laminal kadzibin, dan mengatakan bahwa suaminya dusta dalam tuduhannya. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha, dan yang kelimanya, istri mendoakan kemurkaan Allah atas dirinya, in kana minas shadiqin, apabila suaminya jujur atau benar dalam tuduhannya. Nah, ini sudah tergambar sifat atau kaifiyah al-li'an? Sudah tergambar ya? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai dari permasalahan yang kedua. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk pada permasalahan yang ketiga. Naam, yaitu al-ahkamul mutarattabatu 'alal li'an, hukum-hukum yang diakibatkan setelah terjadi li'an. Itu pasti ada hukum yang muncul setelah suami istri melakukan li'an. Nah, sebelum kita tutup, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Allahu a'lam. Fadhal. Nah, ini dikembalikan kepada pihak hakim. Ya, apakah hakim menerima kalau ada videonya? Ya, karena di zaman sekarang ini video saja bisa diedit, ya kan? Bisa diedit. Nah, jadi kalau hakim menolak, ya itu haknya, ya kan? Nah,
Karena kecanggihan teknologi ya bisa diedit, ya kan? Bisa saja orang lain yang melakukan, tapi wajah istrinya ditaruh di situ, muka istrinya ditaruh di situ, ya kan? Nah, wallahu a'lam. Yang memang ada yang langsung di dunia ini meskipun taubat bagaimana contohnya yang bermanfaat bagi tapi ya kafarannya bagaimana dengan misalnya itu pernah melakukan yang orang bertobat sementara kalau ini kan semuanya rakyat di negara kita kan tidak ada hukuman. Nah, sudah. Nah, ini yang menjadi muskilah karena di negara kita tidak ditegakkan hukum syar'i yang seperti itu. Ya. Dan menegakkan hukum yang seperti ini tidak boleh diserahkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ya. Ada komunitas tertentu, silakan tegakkan sendiri, tidak bisa. Ini harus pemerintah. Nah, kalau ternyata pemerintah tidak menegakkan, ya, tentu ini menjadi muskilah. Bagaimana kalau seorang itu bertobat? Sementara salah satu bukti taubatnya seorang yang melakukan zina adalah ketika dia rela untuk dirajam. Itu bukti taubatnya dia. Seperti kisah Ma'iz bin Malik. Beliau rela dirajam. Ya. Dan itu menunjukkan taubatnya dia. Betul-betul taubat kepada Allah dan rela merelakan dirinya untuk dirajam. Ketika dilempari batu, ya, muncrat darah mengenai baju Umar bin Khattab. Umar sampai mencela, damuz zina, darah penzina. Didengar oleh Rasulullah, mahlan ya Umar, pelan-pelan ya Umar, pelan-pelan wahai Umar, jangan ngomong seperti itu. Kata Rasulullah, saya sudah melihat di dalam mimpiku tadi malam, Ma'id bin Malik ini berada di salah satu kebun dari kebun-kebun surga. Dimimpikan oleh Nabi. Nah, dimimpikan oleh Nabi. Dan seandainya pahala taubatnya Ma'id bin Malik dibagi-bagikan ke penduduk Madinah akan cukup bagi mereka. Nah, muskilahnya kalau dia mau dirajam tapi tidak ada yang menegakkan hukum rajam. Ya. Tinggal dia mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, ya, taubat kepada Allah, nah, memperbanyak amalan dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bisa terwakili, ya, hukum yang tidak ditegakkan karena tidak adanya, ya, penegakan hukum syariat di tempat tersebut atau negara tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.